Halo semua, balik lagi sama saya. Jadi di video saya kali ini saya mau membahas tentang alasan saya membeli mobil Honda Accord Maestro dan saya ingin berbagi pengalaman selama saya menggunakan mobil Honda Accord Maestro yang mudah-mudahan bisa ngebantu kalian, memberikan informasi ke kalian buat kalian yang sedang mencari mobil di harga 25-30 jutaan sedan dari tahun 90-an. Jadi ini ada Honda Accord Maestro. Honda Accord Maestro ini ada di tahun 1990 sampai dengan 1993. Yang mana 1990 sampai dengan 1991 itu adalah Honda Accord Maestro Karbu. Sementara ini 1992 sampai dengan 93 itu adalah Honda Accord Maestro injeksi. Honda Accord Maestro ini selain itu juga ada dua varian, ada yang manual transmission dan automatic transmission. Jadi penampakannya kayak gini. Kita lihat dari samping, lampunya menurut saya sih lampunya bagus ya, Accord Maestro. Kalau dari samping dia terlihat kesan lebih klasik gitu, beda dengan Honda Civic ya. Civic kayak Vario itu kan lebih sporty kelihatannya, ini lebih klasik. Nah ini velg aslinya itu modelnya kayak gini. Ini velg asli dari Honda Accord Maestro, bawaan langsung dari mobilnya. Dan juga saya mau berbagi informasi ke kalian terkait fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini. Fitur yang ada di dalam mobil ini cukup lumayan, nggak kalah dengan mobil-mobil sekarang. Kayak fitur-fitur locknya itu central lock, kemudian juga windownya udah power window, terus juga spionnya udah retract, jadi dia bisa kita atur kayak mobil-mobil sekarang. Terus juga fitur di sini cukup lengkap, fitur di dalam speedometer. Jadi ada fitur kayak kalau pintu kebuka itu ada indikatornya, pintu mana yang kebuka. Bagasi pun kalau kebuka pasti ada indikatornya kalau kurang tutup. Dan juga ada indikator bensin, kalau habis itu nanti dia akan muncul warna merah. Terus juga selain itu Honda Accord Maestro itu di bagian ininya nih ada lampu, ciri khas mobil-mobil sedan zaman dulu tuh di sini ada lampu. Terus di bagian transmission itu 5 percepatan kayak mobil pada umumnya. Kemudian juga kalau untuk bagian kanan kiri setir itu sama aja kayak mobil-mobil pada umumnya juga. Kisi AC-nya sendiri dia itu pakai AC digital. Yang manual kan, manual tuh yang ya gas tuh nambah, kalau mau gedein enggak dipijit doang. Terus lengkap juga sorotan AC-nya ke kaki, ke dua arah, kaki dan kanan, atau ke kaki saja, atau ke kaki sama ke kaca. Untuk pada saat hujan kan biasanya tuh dia. Terus juga dia punya bagasi yang dia bisa dibilang nggak terlalu luas, juga nggak terlalu kecil. Selain itu juga untuk kenyamanan berkendara, feel berkendara dari mobil ini itu nyaman. Karena apa? Karena dia besar, kabin dalamnya itu besar. Terus di bangku penumpang pun sama besar. Jadi ketika supir itu tinggi badannya, otomatis kan dia harus mundurin joknya ke paling belakang gitu. Nah, penumpang yang ada di belakangnya itu nggak kepentok kakinya, jadi masih luas banget. Untuk bagian dalam ini mobil ini sangat luas. Kemudian untuk bagian tenaga, mobil ini dibekali dengan 2000 cc.
kalau ngomongin bahan bakar, mobil ini ya tergolong nggak irit karena pertama mesinnya 2000 cc walaupun dia udah injeksi. Ya sekali lagi karena mesin gede, ya paling di dalam kota kita bisa pakai 1:10 itu paling maksimal mungkin. Kalau keluar kota itu bisa 1:12 atau 1:11 tergantung kesehatan mobil itu sendiri. Kemudian untuk bagian kaki-kaki, mobil ini empuk, lumayan empuk, maksudnya enggak yang gimana ya, walaupun mobil udah tua gitu kan, kaki-kakinya ini masih enak, enggak yang gebrak-gebruk berisik gitu kalau jalanan jelek. Terus juga untuk bagian bagasi belakang, mobil ini itu cukup luas bagasi belakangnya, bisa naruh barang banyak. Dan untuk dimensi mobil ini sendiri itu cukup panjang, sangat panjang, berbeda dengan sedan lainnya ya. Ini lumayan panjang kalau untuk ini. Kalau kita belok mau putar arah itu lumayan harus ngambil ngambil jarak dulu lah biar nggak kepentok ke arah kirinya. Terus pengalaman perawatan saya selama pakai mobil Accord Maestro ini nggak terlalu banyak perawatan yang menghabiskan banyak uang ya. Jadi ya perawatan standar yang mobil-mobil dulu lah, kayak misalkan ganti oli, terus juga kuras tangki bensin. Itu kan mobil udah lama, wajar lah ya kuras tangki bensin. Kemudian juga full pump sendiri mobil ini itu kadang sering kotor ya, karena mobil udah tua, makanya harus diganti. Itu bukan ganti full pumpnya tapi ganti saringannya. Biasanya kerasanya kalau mobil saringannya kotor, saringan full pumpnya kotor itu kayak kehabisan bensin, mendat-mendat bensinnya tuh. Jadi saran saya sih ya diganti saringannya, pakai saringan Honda Jazz. Karena apa? Karena lebih panjang dia saringannya. Terus juga perawatan lain ya paling hal-hal kecil kayak karet, bantalan karet. Kalau kalian memang pengen diganti bantalan karet ini, ya namanya mobil udah tua pasti ada sobek, ada getasnya juga. Terus juga kampas kopling itu udah wajar karena mobil lama kan pasti habis kampas kopling, itu udah wajar banget. Kalau AC sih kebetulan mobil saya ini AC-nya nggak ada masalah dari awal beli, jadi aman-aman aja, nggak pernah kenapa-napa juga. Paling ya kalau kaki-kaki juga servis di servis paling, biar kaki-kakinya empuk lagi. Terus steering juga tuh harus di servis juga karena udah lama kan, mobil udah lama, biar enteng, biar enak. Terus juga paling ngeberesin kabel-kabel sih, jangan sampai ada yang konslet kan. Ya, itu paling perawatannya. Terus pengalaman saya selama pakai mobil ini, jadi menurut saya kalau buat kalian yang baru mau coba belajar tentang mobil, pengen punya mobil pertama sambil belajar gitu, itu saya saranin kalian bisa beli mobil ini. Karena pertama perawatannya mudah, suku cadangnya juga gampang dicari, atau bisa kanibal pakai suku cadang Honda yang lain. Kayak tadi tuh contohnya full pump saringannya itu saya kanibalin pakai yang Honda Jazz. Terus juga bensin sih ya segitu kan, dibilang irit mah enggak, dibilang boros juga enggak boros banget gitu kan. Ya mobil 2000 cc kan namanya. Paling ya masalah di bensin aja sih, agak lumayan beda dengan mobil-mobil yang kalau kalian biasa pakai yang 1500 cc itu kan pasti rasanya jauh banget. Terus juga kenyamanan berkendara ini nyaman banget buat keluarga. Misalkan kalian bawa keluarga itu pasti enak sih, karena di dalamnya itu nggak sempit, masih bisa bawa barang banyak di bagasi belakang. Jadi kalau untuk kenyamanan sih nyaman, mobil ini tuh nyaman, enak. Terus juga
apa ya, kan sedan tuh ceper, cuman ini nggak ceper-ceper banget kalau masih standaran dari pabrik ya, nggak seceper itu juga. Jadi jalanan bergelombang agak dalam tuh masih oke lah, masih bisa dilewatin. Oke, paling apa lagi ya, mungkin udah sih itu pengalaman yang bisa saya bagikan ke kalian. Jadi mungkin buat kalian tuh bisa dipertimbangin lagi tuh pengalaman saya. Intinya mobil ini nggak rewel tuh dalam artian mesin tuh nggak pernah masalah ya gitu. Cuman kan kadang kalau yang namanya baru belajar kita nggak tahu masalahnya apa, jadi akhirnya diselusurin semuanya, padahal ternyata masalahnya sepele gitu. Kayak saya awal mobil ini kenapa nyendat-nyendat nih bensinnya, saya pikir kan dari CDI malah, terus saya pikir juga dari injeksinya, ternyata cuman dari tangki bensinnya yang kotor, harus diganti saringannya gitu. Terus juga kayak awal juga tuh mobil ini mati nggak mau nyala nih, ternyata kabel dudukan akinya itu kendor gitu, jadi harus dikencengin. Jadi kayak sebenarnya hal sepele gitu kalau setelah tahu masalahnya mah gitu. Cuman pas kita belum tahu, kayak saya belum tahu nih, masih belajar, jadi semuanya aja ditelusurin padahal masalahnya cuma sepele. Jadi perawatnya simple, terus juga paling bensinnya agak boros. Kalau untuk kenyamanan, mobil ini sangat nyaman sekali untuk kalian bawa dengan keluarga atau orang tercinta. Oke, mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan dan pengalaman saya menggunakan mobil Honda Accord Maestro ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian yang sedang mencari referensi untuk membeli mobil. Tetap sehat-sehat terus, and see you di next video. Bye.